Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ateprawida dengan NIM 23010200070. Saya berasal dari kelompok B12 Kampung Madong. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan seminar proposal proyek saya untuk mata kuliah masyarakat cerdas. Nah, saya yang pertama, di sini kami melakukan observasi awal di Kampung Madong, di mana saat observasi ini kami menemukan berbagai macam hal, termasuk masalah, yakni seperti misalnya terjadi banjirop yang terjadi di Kampung Madong ketika musim hujan tiba, dan juga kenakalan remaja yang berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian tabung gas dan ternak warga. Kemudian pada minggu kedua, kami melakukan engineering design proses di auditorium FTTK. Di sini kami melakukan eh, pencarian masalah dari setiap hal yang kami jumpai di Kampung Madong, serta kami berikan solusinya. Di sini kami mendapatkan berbagai macam masalah, seperti yang pertama itu lampu jalan yang minim di Kampung Madong. Kemudian juga terdapat banjirop yang terjadi ketika musim hujan terjadi. Kemudian ada juga kenakalan remaja yang berujung pada tindakan kriminal. Kemudian ada juga terkait dengan sampah yang masih belum terkelola dengan baik, dan juga ada pula tumpukan sampah yang menumpuk pada Kampung Madong tersebut. Kemudian pada minggu ketiga kami melakukan sketsa terkait dengan masalah-masalah dan solusi yang telah kami himpun. Di sini terdapat 6 sketsa. Yang pertama itu ada lampu jalan tenaga surya. Ini lampu jalan tenaga surya anti maling. Lampu jalan ini dilengkapi dengan kotak baja yang dapat melindungi baterai di dalam uh, lampunya ini. Kemudian terdapat juga sensor getar dan buzzer alarm agar ketika kotaknya ini ingin dibuka secara paksa, maka sensor akan bekerja dan alarm akan berbunyi. Kemudian yang kedua ini ada lubang biopori. Lubang biopori ini berfungsi untuk menyerap air banjirop yang melanda kampung sehingga masalah banjirop dapat teratasi. Lalu yang ketiga ini ada lampu jalan tenaga surya berbasis sensor gerak. Lampu jalan ini dilengkapi dengan panel surya dan juga sensor ultrasonik atau sensor gerak. Ini akan menyala ketika ada aktivitas ataupun ada orang lewat, sehingga kita dapat menghemat daya dan juga mengurangi polusi cahaya. Kemudian yang keempat di sini ada aplikasi e-lapor. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi pada kampung Madong tersebut kepada stakeholder yang terkait, seperti RT, Babin Kamtibnas maupun Babinsa. Warga dapat memilih opsi pelaporan, mau itu ke RT, mau ke Babinsa atau ke Babin Kamtibnas. Kemudian bisa juga memotret buktinya sehingga dapat ditangani langsung oleh pihak yang terkait. Lalu juga warga dapat memantau progres laporan yang mereka buat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima ini ada tong sampah terpilah dari drum bekas. Ini tong sampah ini menggunakan sarana drum bekas sebagai penampung sampahnya, sehingga kita menerapkan konsep reuse ya di sini. Kemudian di dalam ini kita bisa dapat menambahkan sebuah sensor ultrasonik, yakni sensor pengukur jarak, sehingga ketinggian sampah dapat diukur melalui sensor ini. Kemudian terakhir sini ada pengolahan sampah organik. Di sini sampah yang menumpuk menjadi salah satu masalah yang terjadi di Kampung Madong. Dengan pengelolaan sampah organik ini, sampah dapat menjadi misalnya pupuk kompos maupun sampah makanan bisa menjadi pakan ternak, sehingga sampah-sampah yang menumpuk itu dapat digunakan kembali oleh warga. Oke, setelah memilih-milih, saya memilih aplikasi e-lapor ini sebagai sketsa
pilihan final saya lah terhadap semua sketsa yang setelah saya buat. Kenapa? Karena menurut saya e-lapor ini adalah solusi digital yang terintegrasi yang dirancang untuk merevolusi sistem pelaporan warga dengan menyediakan jembatan komunikasi langsung dan cepat antara warga kepada stakeholder yang terkait. Kemudian aplikasi ini juga uh, murah, terus mudah diciptakan juga. Bagi kami anak informatika, ini adalah aplikasi yang sangat simpel, mudah digunakan juga untuk oleh warga karena aplikasinya sangat sederhana. Kemudian itu ekonomis juga, biayanya cukup rendah, hanya mungkin untuk membayar server yang relatif kecil untuk sangat murah. Kemudian itu sangat sustainability, jadi kita mengurangi penggunaan kertas untuk pencetakan dan juga mengurangi bensin untuk melaporkan. Misalnya ada kejadian, lapor ke kantor polisi, itu sangat memakan waktu dan bensin ya. Kemudian apa perbandingan dengan produk yang sudah ada? Saat observasi itu Pak RT telah memberitahu kami bahwasannya warga sering melapor melalui WA Group. Namun di dalam WA Group tersebut sering juga terdapat informasi-informasi yang tenggelam dengan konteks lain. Kemudian oleh karena itu saya kepikiran untuk membuat aplikasi e-lapor ini. Perbandingannya itu yang pertama, kalau misalnya WhatsApp Group itu dia terlalu terlalu banyak orang yang masuk, pesan yang masuk, sehingga itu tadi pesan-pesan penting menjadi tenggelam. Jika di aplikasi e-lapor ini dia adalah komunikasi satu arah. Jadi kita melapor ke dalam aplikasi, aplikasi menyimpan laporan kita, lalu aplikasi menyampaikan laporan kita ke stakeholder yang terkait. Jadi tidak ada itu tumpukan informasi yang lain di antara informasi yang lain sebagainya. Oke, segitu saja presentasi proposal saya. Terima kasih Pak Dini telah memberikan kami tugas ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.